Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video with me Dini Kamalunisa. Today we gonna learning about adverb atau kata keterangan. Setelah 3 video sebelumnya kita sudah membahas tentang adjective, kita move ke the new material yaitu adverb. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saksikan penjelasan berikutnya. Okay, let's start our material. Adverb. Here, for definition, an adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells us how, when, where, how often, or to what extent something happened. Jadi kata keterangan adalah kata yang mengubah atau menjelaskan beberapa kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan lainnya. Jadi kata keterangan ini memberitahu bagaimana atau kapan atau di mana, seberapa sering atau sejauh mana sesuatu itu terjadi. Misalkan nih ada satu kalimat, misal my mother is cooking. Nah, cookingnya di mana? Untuk menjelaskannya kita menggunakan adverb, kata keterangan. Nah, kita bisa tambahin in kitchen, di dapur. Jadi kan ada keterangannya bahwa masaknya itu di dapur. Nah, kurang lebih seperti itu untuk adverb sendiri. Nah, untuk yang pertama ini ada adverb of manner, how something happen, bagaimana sesuatu terjadi. This adverb tell how an action is done. They often end in like, for example, she danced gracefully. Jadi sering-seringnya tuh kata adverb di of manner ini berakhiran dengan kata ly ya. Berakhiran dengan imbuhan, berakhiran dengan imbuhan ly, gratefully. Yang tadinya kata gratefully ini kata aslinya kan grateful doang. Nah, tapi karena the adverb of manner jadinya gratefully. Itu. Untuk contoh yang kedua, he speak loudly. Nah, ini juga ya sama. Nah, untuk yang ketiga, they work hard. Ya, ini note-nya, not all adverb of manner and in imbuhan ly ya. Jadi tidak semua adverb of manner berakhiran ly. Jadi ada contohnya nih, yang contoh ketiga, ada juga yang gak berakhiran ly, hard gitu ya, kerja sangat keras gitu. Intinya si kata hard ini menunjukkan keterangan bahwa mereka itu bekerja dengan keras, bekerja dengan sangat keras ya, atau sungguh-sungguh. Nah, ini contoh kata lain juga, well, fast gitu ya. Itu juga tidak usah dikasih imbuhan ly gitu, tidak fastly gitu, enggak ya. Jadi memang ada beberapa kata yang kayak tidak cocok kalau semisal dikasih imbuhan ly, seperti fast dan well. Ini juga tanpa dikasih imbuhan ly, ini sudah menjelaskan kata keterangan. Okay. Yang number 2 is adverb of time. Okay, when something happen, when ya, ketika kapan sesuatu itu terjadi. Nah, seperti namanya, adverb of time, of course, ini berhubungan dengan time atau waktu. Nah, untuk contoh sendiri, number 1 is I will visit you tomorrow. And in this case, tomorrow menjelaskan adverb atau kata keterangannya tuh tomorrow ini, kata tomorrow, atau he comes yesterday, kemarin, atau leaving soon, kayak segera gitu ya. Itu juga termasuk ke adverb of time. Atau mungkin nanti bikin kalimatnya atau contoh kalimatnya itu menggunakan langsung saja, misal at 10, at 10 o'clock gitu ya. Atau enggak disebutkan kapannya gitu, waktu kapan itu secara spesifik juga bisa. Okay, number
three is adverb of place, where something happen. Jadi setelah waktu, kita nomor 3-nya adalah place, yang menerangkan tempatnya. Jadi setelah menerangkan waktu ada menerangkan tempat. Tempatnya di mana? Tempat terjadi sesuatu itu di mana? Itu disebut dengan adverb atau kata keterangan. Ini contohnya, she look everywhere, dimanapun ya. Atau sitting outside, they are sitting outside. Nah, outside di sini termasuk ke adverb atau kata keterangan yang menerangkan bahwa mereka itu duduknya di luar loh gitu. Ataupun contoh yang ketiga, come here, kayak here-nya tuh mana? Here-nya di sini. Nah, di sini itu termasuk adverb atau kata keterangan. Seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman bisa memakai kayak misal, di mana kamu belajar gitu ya. You can answer in library, in classroom, in the home gitu. Itu masuk ke adverb of place yang menerangkan kata keterangan tempat. Okay, the next is adverb of frequency. How often something happen. Jadi di adverb of frequency kita menghitung kayak berapa sering itu terjadi, apakah sehari, 2 hari, ataupun 2 kali, 3 hari, berapa, atau mungkin seminggu sekali gitu ya. Itu termasuk ke adverb of frequency. Jadi kita menghitung berapa sering hal itu tuh terjadi. Nah, contohnya, for the example is, I always eat breakfast. I always eat breakfast. Ya, aku selalu memakan sarapan gitu ya. Nah, di sini word always, kata always itu termasuk ke frekuensi. Jadi bagaimana kita mengetahui itu berapa sering ya? Karena dia di sini mengatakan saya selalu, always gitu ya. Kalau selalu berarti kan terjadi setiap hari karena selalu gitu ya. Itu juga menandakan bahwa si dia tuh menjelaskan bahwa dia selalu gitu ya, selalu makan gitu, termasuk ke adverb of frequency. Itu ya. Nah, ini ada note juga, common frequency adverb, always, usually, often, something, rarely, never gitu ya. Jadi bisa menggunakan kata-kata yang tertera di PPT untuk menerangkan adverb of frequency. Nih contohnya, he rarely complain. They are sometimes go hiking. Mereka terkadang pergi hiking ya, atau naik gunung gitu. Okay, I think you all understand, right? It's so simple, and I hope you enjoy. Jika ada pertanyaan ya, atau ada yang belum maksud, bisa ditanyakan. Atau you can reply the video start from awal ya, dari awal bisa diulang lagi. Okay, the next is adverb of degree. To what extent or how much. Nah, adverb of degree, to what extent or how much. This adverb describe the intensity or degree of an action, adjective, or another adverb. Nah, seperti halnya di adjective, di adverb juga memiliki degree, adverb of degree ya. Jadi memiliki tingkat derajat untuk kata keterangan sendiri. Kayak sejauh mana atau seberapa banyak kata keterangan ini menggambarkan intensitas atau derajat suatu tindakan atau sifat atau kata keterangan. Jadi apakah masih di tahap misal ini contoh yang pertama, she is very tired gitu ya. Ini kan sudah di level atas karena menggunakan very tired gitu. Kalau di dasarnya kan she is tired gitu mungkin ya. Nah, ini karena ditambahi kata very. Jadi kan tingkat derajatnya lebih banyak lagi gitu ya. Capeknya tuh mungkin lebih capek gitu dari biasanya, maka menggunakan kata very.
Terus contoh lain, I completely agree gitu ya. Jadi ada kata imbuhan completely agree. Nah, for the last example, the soup is too hot. Dia ada kata tambahan tuh juga. Nah, ini juga menandakan bahwa soup itu panas banget gitu ya. Nggak cuma hot tapi too hot gitu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, very tired or completely agree gitu. Oke. Uh, the next is worksheet ya, of course. Uh, I always give you worksheet in every video. So for worksheet today is choose the correct adverb. So I have five number. Circle the adverb that best complete the sentence. You can answer by yourself ya. Yang menurut kalian benar yang mana? Silahkan circle, make a circle in your answer in here. Gitu. Dicocokkan gitu sama soalnya. Oke guys, nanti saya juga memberikan ini worksheetnya berbeda ya. Nanti ada lembar jawabnya juga. So I think enough for this video. Hope you understand. Thank you so much for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on the next video.